Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Oke teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf karena sudah lama sekali ya saya tidak buat video di channel ini ya. Kemarin ada satu review ya. Setelah vakum beberapa bulan, hampir 4 sampai 5 bulan lah ya, kurang lebih ya. Dan banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang belum sempat dijawab dan belum sempat ya kayak gitu lah ya teman-teman. Mohon maaf lah atas atas ketidaknyamanan lah mungkin ya, atau atas tidak merespon kayak gitu ya, tapi karena banyak sekali kesibukan. Jadi teman-teman, intinya ya di video kali ini saya akan membahas sebuah permasalahan yang masih berkaitan dengan karburator atau dunia perkarburatoran. Oke, nah kenapa saya bahas ini? Kebetulan saya akan, semoga dengan video ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman selama ini yang bisa terjawab dengan adanya video ini gitu teman-teman ya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, ada baiknya teman-teman untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Untuk teman-teman subscriber setia, terima kasih ya. Oke teman-teman, biar enak ngobrol, saya ngopi dulu. Ngopi lur. Nah, gini teman-teman ya, kenapa saya buka ini head cylinder ya. Jadi ketika teman-teman menyeting karburator ya, settingannya itu sudah bandel, nggak ketemu gitu ya, sudah pokoknya teman-teman sudah bosan lah, tapi settingannya tetap nggak enak, nggak nyaman dan nggak ketemu gitu ya, di tarikannya pokoknya belum puas lah dengan settingan karburator yang teman-teman pasang di sepeda motor teman-teman, misalnya entah itu PE atau PWK segala macam ya. Nah, tapi dengan catatan, maksudnya kayak ini teman-teman, sudah tepat memilih karburator yang cocok untuk motor teman-teman gitu ya, seperti yang ada di video sebelumnya. Nanti saya cantumkan di deskripsi ya untuk videonya. Bagi teman-teman yang sudah nonton pasti sudah paham ya, sering nonton di channel saya. Jadi ketika teman-teman sudah cocok, sudah tepat memilih karburator yang cocok untuk kendaraan teman-teman, nah tapi settingannya juga nggak ketemu. Satu lagi catatan ya, tepat memilih karburator untuk motor teman-teman, untuk motor kita seperti itu ya. Dan catatan kedua, settingannya udah pas gitu ya, sudah teman-teman otak-atik gitu ya, mulai dari pilot jet, main jet sudah teman gonta-ganti utak-atik, terus sekrup angin ya sudah teman-teman setting, terus pelampung ya, banyak lagi ya, jarum bukan hanya naik turun di grip, tapi teman-teman sudah gonta-ganti jarum, jenis jarum atau kode jarum, atau teman-teman bisa mengaplikasikan seperti jarum-jarum GL atau Tiger di karburator PWK atau PE kayak gitu ya, tapi tetap settingannya juga nggak ketemu gitu ya di motor teman-teman. Nah, coba teman-teman kalau sudah itu ya, udah oke semua ya, settingan pilihan karburatornya sudah tepat, settingannya sudah dirasa oke gitu ya, pilihan pilot jet, main jet, pokoknya komponen di dalam karburator sudah oke semua, tapi settingannya juga tidak ketemu, tidak pas. Nah, coba teman-teman cek di ruangan ini, di head cylinder, di ruang kompresi kayak itu teman-teman ya. Kenapa saya buka ini? Untuk lebih menjelaskan gitu ya, untuk lebih mudah menjelaskan. Kebetulan saya ada garapan ini ya. Nah, jadi kenapa sih, hubungannya apa teman-teman? Jadi pasti teman-teman bertanya, kok karbu nyambungnya ke sini? Ini untuk yang teman-teman pemula ya, teman-teman belajar sama-sama kita ya. Tapi kalau udah master, udah paham mereka, udah enteng lah. Nah, jadi cara mengetahui ya, siapa tahu karburatornya ini pokoknya susah sekali disetting ya. Jadi oke teman-teman ya, ketika tekanan kompresi ini melemah, pengaruhnya di sepeda motor seperti ini teman-teman, ciri-ciri ya yang saya ketahui ya. Motor itu akan susah dinyalakan. Oke, ketika kita gas tinggi, nahan gasnya teman-teman, jadi nggak sampai full RPM atasnya, terus berbeb, kemudian busi sering mati gitu karena banyak tumpukan kerak oli di sini. Oke, itu ya teman-teman ya. Kita cek kompresi teman-teman. Langkah awal kita cek kompresi.
ya. Jadi untuk teman-teman yang awam, yang masih pemula ya, cara ngecek kompresi pertama teman-teman itu cukup buka busi ya. Cukup teman-teman lepaskan busi. Nah ini kan kayak gini ya, ini kan lubang busi nih. Nah, sini busi pokoknya kalau terpasang di sepeda motor kayak gini lah. Nah oke, sebentar ya. Nah ini busi nih. Nah cara teman-teman ngecek ketika masih dipasang di sepeda motor, teman-teman lepaskan busi ini, oke. Nah ini lepaskan businya, lalu teman-teman tutup lubang busi ini menggunakan jari kayak gini, atau kayak gini, atau jari mana lah pilih ya, kayak gini teman-teman, sela atau engkol. Teman-teman rasakan dorongan dari kompresinya. Kalau kompresinya dorongannya sudah sangat pelan, sudah tidak mendorong secara kuat ya teman-teman ya. Ntar saya matikan rokok dulu, asapnya mengganggu. Nah, oke. Jadi kembali lagi ke sini. Jadi ketika teman-teman engkol atau sela, dorongannya pelan, terus kayak itu, terus. Tapi kalau dia kencang kan, yang kompresi bagus, kompresi besi padat itu, kayak itu, tas, ledakannya kuat. Dan jari kita ini dorongnya dengan suara yang lebih keras ya. Ini teman-teman bisa merasakan ya, tekanan kompresi yang sudah lemah dan kompresi yang masih padat gitu. Nah, kalau di sininya teman-teman cek kompresi di sini lemah, nah berarti permasalahannya bukan lagi di karburator gitu teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai pusing ngurusin karburator sementara kompresinya lemah. Nggak akan ketemu teman-teman, nggak akan ketemu settingannya, susah kalau kompresinya sudah mulai melemah. Nah terus bang, bagaimana bang kalau kompresinya sudah mulai melemah? Ya teman-teman harus perbaiki atau setting di kompresinya ini. Seperti motor ini ya, kompresinya sudah sangat lemah. Saya kemarin cek ini kan, jadi saya cek ternyata bocor, ada kebocoran di sini. Saya cek dengan bensin, terus keraknya sudah banyak. Nah itu kerak itu berpengaruh teman-teman ya, kerak-kerak yang menumpuk di sini, sisa pembakaran. Apalagi motornya sudah berasap, sisa pembakaran dari ini oli gitu kan. Kalau ada kebocoran kan pasti oli naik nih ke sini. Jadi tersisalah kerak-kerak di sini yang numpuk di sini, itu mengurangi tekanan kompresi juga teman-teman. Jadi teman-teman harus bersihkan. Nah untuk teman-teman yang bukan orang bengkel, suruh orang bengkel gitu ya, bang tolong perbaiki servis kompresinya, perbaiki kompresinya sudah mulai lemah gitu. Mereka paham. Teman-teman bersihkan, terus sekir ulang daerah sini ya, klepnya disekir ulang. Oke. Nah untuk video sekirnya nantilah kapan-kapan ya. Kalau untuk teman-teman yang belajar nanti saya buat lagi. Oke, lakukan penyekuran ulang atau penyikiran ulang di daerah sini, dan cek juga bagian ring di piston atau pistonnya, bloknya sudah mulai gores atau enggak gitu ya. Bentar. Oke, nah cek juga di bagian sini. Nah ini udah baret parah gitu ya. Nah baret gitu ya. Terus nah ini saya lakukan penggantian. Oke. Nah ini kalau ini nggak bisa lagi diganti hanya ringnya saja teman-teman. Kita harus ganti piston dan ringnya, kemudian bloknya, buringannya kita lemer ulang gitu. Atau untuk motor-motor tertentu harus ganti blok yang tidak bisa dilemer gitu ya. Nah lanjut lagi. Ketika teman-teman sudah melakukan penyerpisan di sini, penyerpisan ataupun memperbaiki tekanan kompresi, nah kompresinya padat, mudah-mudahan kalau karbu oke, biasanya langsung top chair gitu ya. Kompresinya padat, karbunya nanti ngikut teman-teman. Dengan catatan teman-teman tepat memilih ukuran karbu untuk spek kendaraan atau cc kendaraan teman-teman tersebut. Nah, setelah dilakukan itu, terus kalian ngecek noken asnya. Kalau noken asnya udah kalah, ini udah habis misalnya kan, kalau ini masih bagus kan. Kalau noken asnya udah kalah ya kompresinya berpengaruh juga. Ini sangat berpengaruh noken as, oke ya. Terus cek juga bagian sini, oke. Satu klepnya kadang doer kayak sini ya, karena ini setting juga nanti kerapatan atau celak klepnya nanti saya buatkan juga lah, mudah-mudahan nggak sibuk, nanti kapan-kapan saya buatkan lah cara setting klep yang pas gitu. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman paham. Jadi kaitannya dengan karburator sangat erat di sini. Sebesar apapun karburator, sebaik apapun settingan karburator, kalau ruang kompresi ini bermasalah, pasti motornya gak enak. Oke, settingannya susah kalau kompresinya sudah mulai turun.
Jadi itu saja teman-teman pembahasan kita kali ini. Jadi ruang kompresi berpengaruh sekali dengan settingan karburator. Mereka harus sinkron gitu. Di sini oke, karburatornya bisa ngikut, nanti kita sesuaikan. Oke. Sekian dulu teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang suka silahkan like. Dan jangan lupa yang belum subscribe, sekali lagi mohon dukungannya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.